Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidanutri Palpo akan menjelaskan soal nomor 3 PTS Anggaran Perusahaan. PT Sierra merupakan perusahaan produsen pembuatan tas dan sepatu. Lokasi kantor pusat berada di Jakarta Selatan, sementara pabriknya ada di kawasan Cibitung. Terdapat 3 departemen dalam produksi barang, yakni 1, 2, dan 3. Alokasi BOP untuk masing-masing departemen adalah 30%, 40%, dan 30%. Berikut adalah daftar rincian beban yang diasumsikan untuk tahun anggaran 2019. Di sini saya sudah menggolongkannya. Yang warna pink itu BOP, kemudian yang hijau itu beban non-produksi, dan yang biru biaya produksi langsung. Ya. Pertanyaan pertama, hitunglah BOP dari rincian di atas. PT Sierra rincian BOP yang dianggarkan tahun 2019. Nomor 1 itu pembelian material tidak langsung sebesar 40 juta dari data yang di atas, kemudian biaya tenaga kerja buruh pabrik sebesar 140 juta, kemudian 3 beban perbaikan mesin 20 juta, kemudian beban depresiasi mesin pabrik 35 juta, kemudian beban depresiasi gedung pabrik 40 juta, kemudian biaya administrasi pabrik sebesar 7 juta, kemudian beban listrik pabrik sebesar 30 juta. Dan kemudian beban utilitas pabrik sebesar 15 juta dan biaya lembur tenaga kerja pabrik tidak langsung sebesar 8 juta. Kalau ditotalkan menjadi 335 juta. Dan pertanyaan kedua, hitunglah beban non-produksi pada rincian di atas. Rincian beban non-produksi tahun 2019. Beban gaji sebesar 80 juta dari data yang di atas. Di sini kemudian beban bonus karyawan untuk promosi produk sebesar 15 juta, beban promosi 13 juta, dan beban sumbangan karyawan kantor pusat itu 120 juta. Nomor hijau, beban non-produksi. Kemudian pertanyaan ketiga, hitunglah komponen biaya produksi langsung dan dari rincian data di atas. Rincian komponen biaya produksi langsung tahun 2019. Pertama itu pembelian material langsung sebesar 300 juta, kemudian yang kedua biaya tenaga kerja atau membantu produksi tidak langsung sebesar 90 juta, kemudian yang ketiga beban gaji divisi penjualan dan administrasi 80 juta, kemudian beban depresiasi aset tetap kantor pusat 65 juta, beban bonus karyawan untuk promosi induk 15 juta, beban listrik kantor pusat 14 juta, biaya utilitas kantor pusat 10 juta, beban promosi 13 juta, biaya penyedia bagian produksi 20 juta, beban sumbangan karyawan kantor pusat 12 juta, biaya makan karyawan kantor pusat 30 juta, dan biaya lembur tenaga kerja langsung pabrik 10 juta. Jika ditotalin jadi 659 juta. Dari data yang ini warna biru. Biaya produksi langsung. Kemudian pertanyaan keempat, hitunglah alokasi BOP setiap departemen. Tahu ini 30% per departemen tadi udah dijelasin di soal. Kemudian departemen 40%, kemudian 30%. Jika dialokasi BOP ini total dari BOP 335 juta dikali 30%. Kemudian ini juga BOP dikali 335 juta dikali 40%. Dan ini juga sama 335 juta dikali 30%. Kemudian ditotalin jadi 335 juta. Terus pertanyaan kelima, jelaskan manfaat dari penyusunan anggaran BOP. Terdapat beberapa manfaat anggaran BOP, yaitu perusahaan dapat mengetahui efisiensi penggunaan biaya operasional pabrik. Kemudian yang kedua, sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dalam penyusunan BOP menjadi alat perencanaan dan pengendalian karena dapat membantu memberikan gambaran kepada pihak manajemen dalam melaksanakan kegiatan dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat menentukan harga sebelum melakukan
berbagai kegiatan di dalam perusahaan. Manajemen perlu menentukan berbagai macam perkiraan tarif untuk setiap bagian perusahaan agar tidak salah dan menentukan harga pokok produksi akhir. Kemudian yang keenam itu pertanyaannya, jelaskan apa yang dilakukan manajemen dalam menyusun anggaran BOP jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi. Pada saat ini anggaran BOP terdapat beberapa mesin yang tidak produktif lagi, apa yang harus dilakukan manajemen? Yaitu mesin tersebut dapat dijual atau diganti ke mesin yang dibutuhkan atau lebih produktif. Seperti kita ketahui, manajer tentu tahu jangka atau waktu di mana mesin tidak produktif lagi. Untuk itu, manajer memiliki tanggung jawab pada pemilihan BOP mesin. Merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Utara. Harga jual tas per unit adalah 250.000. Estimasi kenaikan harga di tahun 2018 ke 2019 sebesar 25%, persediaan akhir barang jadi yaitu 25.000 per unit dan persediaan awal barang jadi yaitu 30.000 per unit. Kemudian data jumlah persediaan awal kain di TW1 yaitu 4.000 dan kain sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk dua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Di sini diketahui tabel histori penjualan per unit tahun 2016 40.000 TW1, kemudian TW2-nya 50.000, TW3-nya 65.000, TW4-nya 96.000 dengan total 251.000. Dan di tahun 2017 40.000, 66.000, TW3 97.000, 110.000 dengan total 313.000. Kemudian di tahun 2018 60.000, TW2-nya 80.000, TW3-nya 120.000, TW4-nya 140.000 dengan total 400.000. Dan diketahui tabel pemakaian bahan bakunya kain dan benang 0,5 M dan 1 gulung. Kain itu 50.000, harga bahan bakunya benang 20.000. Kemudian pertanyaannya, susunan anggaran penjualan dengan metode rata-rata gerak. Perkiraan penjualan tas dalam unit untuk untuk tahun 2019. Tahun 2019 TW1-nya 100.000 dapat dari 400.000 dibagi 4. Kemudian TW2-nya 100.000 ditambah 140.000 ditambah 120.000 ditambah 80.000 dan dibagi 4 dapat 110.000. TW3-nya 110.000 ditambah 100.000 ditambah 140.000 tambah 120.000 terus dibagi 4 dapat 117.500. TW4-nya 117.500 ditambah 110.000 ditambah 100.000 dan ditambah 140.000 dibagi 4 sama dengan 116.875.000. Kemudian ditotalin jadi 444.375. Kemudian ada perkiraan harga jual tas selama tahun 2019. Harga jual atau unit tahun 2019 adalah 250.000, kenaikan harga jual di tahun 2019 25%, dan harga jual atau unit 2019 312.500 dari 250.000 dikali 125%. Kemudian anggaran penjualan PT Hafizu tahun 2019 untuk produk tas. Anggaran penjualannya TW1 itu 100.000, TW2-nya 110.000, TW3 117.500, TW4-nya 116.875. Data di atas. Dan dijumlah jadi 444.375. Kemudian dimasukkan harga jual per unit di tahun 2019 sebesar 312.500 sampai TW4, kemudian dijumlah menjadi 1.250.000. Dan penjualannya 100.000 dikali 312.500
Terus di sini juga 110.000 dikali 312.500 dan seterusnya. Maka diperoleh TW1 31.250.000, TW2 34.375.000, TW3 36.750, 36.523.500 dan 186.500. Kemudian pertanyaan kedua, susunan anggaran produksi dengan stabilitas produk. TW1-nya itu dimasukin dulu 100.000, TW2-nya juga 110.000, TW3-nya juga, TW4-nya juga 16.876, total 444.305. Kemudian dimasukin di sini 25.000 dari soal yang di atas, yang juga 30.000. Kemudian 3.000 ditaruh di sini, dan 439.000 dibagi 4, 139.000 didapat dari 109.844 ditambah 30.000, jadi 139.844. Kemudian 100.000 dikurang 139.844 diperoleh 39.844. Di sini juga diambil 109.844-nya, kemudian ini juga 39.000 tersebut, kemudian ditambah dapat jadi 149.688 dan 39.688-nya hasil dari 149.688 dikurang 110.000 dikurang jadi 110.000. Dan di sini digeser juga, ini juga di sini, habis itu ditambah dapat jadi 149.531 dan 149.531 dikurang 117.500, jadi 32.031. Kemudian ini juga dari sini, dan ini juga 32, dan ditambah jadi hasil 141.875.000. Ini dari 141.875 dikurang 116.000, tadi peroleh 25.000. Dan pertanyaan ketiga, susunan anggaran stabilitas persediaan. Ini juga dimasukin dulu pertamanya sampai TW4, kemudian total ini, dan ini juga dimasukin dari saat ini juga sama, masih sama, dan ini dikurang 469.305 dikurang 30.000. Di sini juga dimasukin 30.000. Ini 98.750 dari 128.000 dikurang 30.000. Dan ini juga dari situ dan ini juga sama, untuk yang ke bawah juga di TW3. Ini ditambah 110.000 ditambah 27.500, jadinya 137.500. Dan 137.500 dikurang 28.750 sama dengan 108.700
Ini juga 117.500 ditambah 26.250 jadi 143.750. Dan 143-nya 750 dikurang 27.500. Jadi 116.250 TW 4-nya 116.876 ditambah 25.000 jadi 141.875. Kemudian 141.875 dikurang 26.250 jadi 115.625.000. Kemudian pakai rumus interval yaitu persediaan awal dikurang persediaan akhir dibagi periode yang dianggarkan. Jadi 30.000 dikurang 25.000 sama dengan 5.000. Kemudian 5.000-nya dibagi periode yang dianggarkan yaitu 4 sama dengan 5.000 dibagi 4 1.250. Jadi interval bersifat turun untuk persediaan awal dikarenakan bersifat positif. Kemudian tanya nomor 4, susunan anggaran persediaan bahan baku langsung terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Pada triwulan pertama 98.750 dari total barang yang akan diproduksi di triwulan pertama. Yang triwulan kedua 108.750 dan triwulan 3 116.250 dan triwulan 4 sebesar 115.625. Dan surnya itu 0,5 semuanya rata. Kemudian harganya itu sudah dijual 50.000 kemudian dikali 98.750 dikali 0,5 diperoleh 49.375. Ini juga 108.750 dikali 0,5 diperoleh 54.375. Ini juga 16.250 dikali 0,5 jadi 58.325 dan 115.625 dikali 0,5 diperoleh 57.813. Kemudian ini juga dikali 50.000 dikali 49.375 hasilnya 2.468.750.000. Kemudian ini juga kali jadi 2.718.750.000. Kemudian triwulan ketiga juga dikalikan 50.000 dikali 58.125. Dan hasil 2.906.250.000. Kemudian triwulan 4 juga 50.000 dikali 57.813 diperoleh 2.890.625.000. Kemudian dijumlahkan dengan rumus sum didapat sebesar 10.984.375.000. Kemudian ada benang untuk anggaran pemakaian bahan baku untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Jenis benang. Pada triwulan pertama produksinya itu sekitar 98.750. Ini 108.750 dapat dari data di atas. Ini juga 119.000 ini juga. Dan surnya 1 rata. Harganya ini 20.000 juga rata. Kemudian dikali 98.750 dikali 1. Ini juga dikali 1. 108.750 dikali 1 ini juga semuanya sama sampai 4.
Kemudian biaya pemakaian bahan baku 20.000 dikali 98.750, maka diperoleh 1.975.000.000 dan 2.175.000.000, kemudian 2.325.000.000 dan triwulan 4 2.312.500.000 dan ditotalin jadi 8.787.500.000. Kemudian ada anggaran pembelian bahan baku pada kain. Anggaran pembelian bahan baku untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, jenisnya kain. Pada triwulan pertama diperoleh 49.375 di data di atas, dan ini juga 54.375, triwulan ke 58.125, triwulan 4 57,813. Kemudian akhir dari 4.400, kemudian persediaan akhir triwulan 2 4.840, dan akhir triwulan 3 ya 5.324, dan triwulan 4 sekitar 5.856. Kemudian ini ditambah 49,375 ditambah 4.400 diperoleh 53.000. Ini juga 54,375 ditambah 4,840 hasilnya 59,215. Ini juga sama, tambah juga ini juga triwulan keempat 57,813 ditambah 5,856. Dan persediaan awal bahan bakunya 4.000, dan triwulan 2 4.400, triwulan 3 4.840, dan triwulan 4 5.324. Total pembelian bahan bakunya dapat dari pengurangan 53.775 dikurang 53,775 dikurang 4.000, kemudian 59,215, 4.400, kemudian 63.449 dikurang 4.840, seperti 58.609, dan 63.669 dikurang 5.324 sama dengan 58.345. Harganya masih soal 50.000 sama, lalu dikali 49.375 kali 50.000 jadi 2.488.000. 2.488.750.000. Kemudian triwulan keduanya 2.740.750.000. Kemudian triwulan 3 2.930.450.000. Kemudian triwulan keempat 2.917.245.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 11.077,195.000. Dan di benang anggaran pembelian bahan bakunya di bulan pertama 98.750, di bulan kedua 100.750, di bulan 3 11.250, dan di bulan 4 19.625 didapat dari data yang di atas.
dan kerja akhirnya 1.320, akhir banyak kemudian triwulan 2 1.452, triwulan 3 1.597, dan triwulan 4 1.757. Total kebutuhannya 98.750 ditambah 1.320 diperoleh 100.070. Ini bersama 108.750 ditambah 1.452 diperoleh 110.202. Kemudian 116.250 ditambah 1.567. Dan yang terakhir triwulan 4 115.625 ditambah 1.750 diperoleh 117.382. Kemudian persenjataan awal bahan bakunya sama 1.200, 1.220 pada triwulan kedua, triwulan ketiga 1.452, triwulan keempatnya 1.597. Kemudian dikurang 100.070 dikurang 1.200 diperoleh 98.870. Kemudian total kebutuhan 110.202 dikurang 1.320 pada persediaan awal bahan baku diperoleh 108.882. Ini juga sama 117.847 dikurang 1.452 diperoleh 116.375. Kemudian 117.382 dikurang 1.567 diperoleh 115.785. Harganya ini juga sama dari soal di atas, 20.000 semuanya rata, kemudian dijumlah dikali 98.870 dikali 20.000 diperoleh 1.977.400.000. Kemudian 108.882 kali 20.000 diperoleh 2.741.640.000. Dan triwulan ketiga juga 116.365 dikali 20.000 diperoleh 2.320.904.000. Kemudian triwulan keempat 115.785 dikali 20.000 diperoleh 2.315.694.400. Dan dijumlahin atau ditotalin sebesar 8.768.638.400.